Halo para pecinta alur film. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini gue bakal merangkum film Korea yang berjudul I Don't Like Younger Men 2 yang rilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang aki-aki yang suka kepada anak temannya, tapi sangat disayangkan ia tak dapat restu dari anaknya. Namun di ending film ini justru memang mereka tak bisa dipisahkan dengan mereka bertemu kembali di ending film ini. Tanpa banyak bacot, mari kita mulai. Putar dulu intronya. Di awal film ini diperlihatkan dengan seorang ada surabi yang sedang melakukan yoga. Wanita ini bernama Si Seong. Tanpa diduga di situ ada laki yang sedang melihatnya. Laki ini bernama Si Seob. Si Seob ini merupakan pacar dari teman Seong, yaitu Seon. Ia adalah anak dari si Wonggi. Saat si Seob ini sedang husu melihat semangka puluhan milik si Seong, ia pun kepergok oleh pacarnya. Si Seob pun mendapat jeweran dari si Seon. Mereka pun pergi ke kamar. Ketika di kamar, si Seob mengajak untuk saling tindih. Tak lama mereka pun langsung melakukan. Di lain tempat, sang aki-aki yang bernama Wonggi, ia baru saja bercerai dengan istrinya. Ia terlihat lontang-lantung tidak jelas dikarenakan ia bingung harus kemana. Ditambah lagi ia tidak punya fulus. Bahkan ia bingung karena untuk makan pun ia susah. Tetapi sebenarnya ia memiliki seorang anak gadis yang bernama Seon. Namun hubungan mereka tidak akur dikarenakan akibat si Wonggi ini meninggalkan Seon demi wanita yang baru saja bercerai dengannya. Ia pun tak berani menghubungi anak gadisnya itu. Di saat mereka sedang mantap-mantap, si Seong tiba-tiba datang dan ia memergoki mereka sedang melakukan mantap-mantap. Sontak saja mereka pun langsung menghentikan mantap-mantap mereka. Lanjut cerita, si Wonggi sedang mencari alamat. Di saat itu juga ada si Seong melihat si Wonggi ini. Kemudian si Wonggi ini bilang bahwa ia sedang mencari rumah anaknya. Tanpa diduga anak putrinya pun datang keluar rumah. Terlihat di situ si Seon tak gembira dengan kedatangan ayahnya ini. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah. Ketika di dalam rumah, di situ anaknya yaitu si Seon membentak ayahnya sendiri karena ia tidak suka akan kedatangan ayahnya tersebut. Ia pun langsung pergi. Tak lama si Wonggi merasa harang ataupun lapar. Si Seong pun auto menawarkan makanan kepada si Wonggi. Hal itu membuat si aki-aki ini kagum dengan kebaikan si Seong. Kemudian si aki-aki ini pun memakan makanan yang sudah disediakan oleh si Seong. Setelah selesai makan, si Seong ini bilang ia akan membujuk si Seon supaya si Wonggi bisa tinggal di rumah ini. 애비라고 해준 것도 없고. 한테는 제가 잘 얘기할게요. Lanjut cerita, Seon pun menemui Seon. Ia pun membujuk Seon agar ayahnya bisa tinggal di rumahnya. Dengan jurus ceramah Naruto, akhirnya si Seon pun luluh dan membiarkan ayahnya tinggal di rumah ini. 이 펜션 하나 물려주고. 그러니까 이게 다 아빠 때문이라고. Lanjut besok paginya, si Wonggi pun membantu membersihkan halaman. Tak lama muncullah si Seob yang akan bertemu dengan si Seon. Namun ketika si Seob ini mau masuk ke rumah, ia melempar puntung udut ke si Wonggi yang membuat si Wonggi menjadi kehel. Pada akhirnya mereka pun ribut. Tak lama Seon pun datang untuk memisahkan, namun tetap saja mereka gelut. Tak lama si Seon pun datang dan berteriak kepada mereka. Mereka pun auto berhenti gelut. Lanjut di dalam rumah, terlihat dua rudal ini masih saja merasa kehel. Hal itu membuat anaknya yaitu Seon menjadi kesal dan meminta ayahnya untuk tidak bertingkah seperti itu. Mendengar pacarnya memanggil si Wonggi dengan ayah, si Seon pun auto menjadi diam dan tidak berkutik.
Lanjut cerita, ketika dua rudal ini mengobrol, muncullah si Seon dan mengajak si Seop ini untuk pergi. Lanjut di dalam rumah, si aki-aki ini melihat si Seong sedang beberes ima. Si Wonggi pun modus memijat si Seong karena ia capek. Setelah beberes, di situ terlihat si Seong bilang bahwa ia suka pada si Wonggi. Si Wonggi pun auto langsung ingin meraba semua kepulan milik si Seong. Namun ternyata itu hanyalah khayalan si Wonggi kampret saja. Di lain tempat, ternyata si Seon yang mengajak si Seop pergi tadi sekarang ada di dalam mobil. Di situ pacarnya bilang walaupun ia marah kepada ayahnya, namun sebenarnya ia tetap sayang kepada ayahnya. Dikarenakan sebelumnya tertunda gara-gara kepergok Seong, tak lama mereka pun gas melakukan Lanjut cerita, ketika si Wonggi ini tidur, ia terus saja membayangkan betapa mantapnya surabi dan semangka ambek si Seong. Ia pun terbangun dan lalu pergi keluar rumah. Tetapi ketika ia lewat, si Wonggi tak sengaja melihat si Seong yang sedang mandi. Terlihat di situ pintunya pun tidak ditutup. Di saat si Wonggi ini sedang khusyuk mengintip, ia pun terpleset dan ngejungkel yang membuat kakinya tepi jalike. Akhirnya si Seon pun mengobati si Wonggi. Ketika si Seon mau mengganti baju, dikarenakan rudalnya sudah tak bisa ditahan lagi, ia pun langsung mengobrak-ngabrik gua milik si Seong. Lanjut di malam harinya, si Seong pun kembali ke rumah. Ia pun menjadi curiga dengan ayah dan temannya itu. Ternyata si Wonggi dan si Seong ini melakukan mantap-mantap kalau keadaan sedang aman. 나갔다고? 어디? 몰라. Dan pada akhirnya di suatu malam, si Seop memergoki mereka sedang melakukan mantap-mantap. 미쳤어. Tak lama, si Seon pun datang dalam keadaan teler. Di situ, si Seop auto langsung mencegah pacarnya untuk masuk ke dalam rumah, dan ia pun mengajak pacarnya keluar rumah. Namun ternyata ada udang di balik batu dengan mencegah pacarnya menyaksikan ayah dan temannya melakukan mantap-mantap. Esok paginya, ketika si Wonggi keluar rumah, si Seop ini sudah memantau dari pagi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, si Seop pun mendekati si Seong dan mengajaknya untuk bermantap-mantap. Namun si Seong menolaknya. Di situ, si Seop pun mengancam perbuatan ia bersama si Wonggi dan akan melaporkan kepada anaknya. Dikarenakan sudah tak punya pilihan lain, akhirnya si Seong pun mau dibabat oleh rudal si Seop. 하지 마. 다 좋은 거 아니야. 엄마가 되는 건가? 미쳤어. Setelah selesai, si Seop pun pergi. Ketika si Seop pergi, si Wonggi melihat si Seop yang baru saja keluar dari rumah anaknya. Lanjut cerita, di dalam rumah si Wonggi pun bertanya pada pacarnya si Seong. Namun si Seong bilang bahwa ia hanya kecapean, padahal surabinya baru saja dimakan oleh si Seop kampret. 좀 해서. Di malam harinya, si Wonggi pun mengadakan minum-minum dan makanan untuk anak gadisnya. Tak lama si Seop pun muncul. Di situ si Seop terlihat melirik-lirik si Seong. Ketika selesai minum, terlihat di situ para teler. Si Seong pun yang masih sadar, dia pun ingin pergi ke kamar mandi. Langsung diikuti oleh si Seop. Ketika di dalam kamar mandi, si Seop pun auto mengajak mantap-mantap.
Namun di situ si Seong pun menolaknya karena yang pertama pun sudah cukup. Si Seob yang ketagihan surabi si Seong pun memaksa si Seong. Si Seong pun auto berteriak sambil nabok si Seob. Sontak saja si Wonggi pun datang dan menghentikan si Seob dan bilang jangan macam-macam terhadap pacarnya. Si Seob pun langsung bilang bahwa tempo hari ia berhasil mencicipi surabi legit milik si Seong. Awalnya si Wonggi pun tidak percaya. Namun di situ si Seong bilang bahwa benar ia melakukan itu agar si Seob ini tutup mulut dan tidak melaporkan hal itu kepada si Seon. Namun tanpa diduga ternyata si Seon mendengar semua perkataan mereka. Namun kampretnya bukannya ia marah kepada si Seob, justru ia marah kepada ayahnya karena sudah tua bangka masih saja tidak bisa menahan amukan rudalnya. Namun di situ si Seong membela dengan bilang bahwa kita saling menyukai. Tetapi si Seon tidak peduli dan ia mengusir ayahnya. Besok harinya si Wonggi pun akan pergi dan pamitan kepada si Seong. Ia meminta pacarnya menjaga anaknya dikarenakan si Wonggi tak akan pernah kembali lagi ke rumah ini. Dengan perasaan berat hati ia pun pergi dari rumah anaknya itu. Lanjut cerita, ketika si Seon ini bangun, ia tampaknya biasa saja dengan kepergian ayahnya itu. Si Seong pun memberikan titipan surat dari si Wonggi. Di dalam surat itu tertulis ayahnya meminta maaf atas semua yang sudah terjadi. Dan ia bilang bahwa ia sangat menyayangi anaknya itu, yang membuat si Seon pun menangis. 난 힘들고 그래. 한 딸, 아빠가. Dari film ini 1 tahun kemudian si Wonggi sudah bekerja. Ia pun didatangi oleh si Seon dan bilang bahwa ia hanya mencintai si Wonggi. Dan mereka pun gas lagi untuk melakukan mantap-mantap kembali seperti 1 tahun yang lalu. Dan film ini pun tamat. So gimana tadi film dari I Don't Like Younger Men 2 yang rilis pada tahun 2017? Yang bisa kita ambil dari pelajaran ini adalah cinta sejati selalu bersatu, tapi emang kampret gitu ya. Tua bangka mendingan ya gua aja yang muda belum gitu. Kok tua bangka main ini aja, ya kan jangan. Ngapa sih gua? Oke lah, yang mau subscribe silahkan di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Oke, sampai jumpa kembali di video rangkum film Korea gua berikutnya. Till next time and goodbye.